itemnya. Lah, untuk sore hari ini kuliah kita lanjutkan ya, masih toolbox ya. Kita sekarang akan membahas penggunaan toolbox radio button ya, sama checkbox. Nah, kalau kemarin list box dan combo box ya, ini masih box lagi ya. Lah, tools yang akan kita bahas bersama-sama setelah nanti kita praktekkan penggunaannya ya di praktikum adalah penggunaan tools radio button ya, sama checkbox. Lah, apa itu checkbox ya dan radio button? Nah, kita buka dulu VB-nya ya. Saya share screen dulu VB-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk visual basic. Nah, begitu kita klik toolbox di sini, ya, toolbox di sini, nah ini ada pilihan untuk tools yang disebut sebagai checkbox. Nah, ini checkbox ini ya. Nah, ini checkbox. Checkbox itu nanti kita mengklik ya dengan cara memberikan tanda cek atau tanda centang. Nah, kalau tanda centangnya kemudian kita on-kan atau kita cek, maka option itu yang kita pilih. Sedangkan radio button, ya, ini radio button, ini yang ini ya. Nah, ini radio button. Nah, radio button itu masih juga bentuk tool option ya, tool option, tetapi berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox itu kita pilih dengan nanti notasinya itu keluar tanda centang. Nah, kalau radio button ya ini kita pilih nanti notasinya menggunakan tanda titik. Nah, kita coba ya, kita lihat kayak apa performanya ya. Biasa. Nah, ini kita buat dulu ya formnya. Nah, bisa jalan nggak? Kita coba ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Ini tampilannya mungkin hitam ya. Kalau saya nggak tahu ini saya coba bolak-balik kok tampilan di peserta yang lain, ya, peserta meeting yang lain kok hitam. Itu kalau di tempat saya ini ya bisa tampil. Gitu. Nah, nanti silakan dicoba saja di komputer masing-masing mahasiswa. Oke, seperti biasa ya, pertama adalah kita bikin form dulu. Nah, nanti begitu kita klik tadi pertama adalah checkbox ya. Nah, kita klik checkbox. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya, checkbox 1 misalkan. Nah, checkbox 1 nanti kemudian tinggal kita propertiesnya kita ubah. Ya, misalkan di teksnya ini defaultnya namanya adalah checkbox 1. Ya. Nah, ini bisa kita pilih teksnya kita ganti misalkan ya. Jadi pilihan 1. Nah, ini terlalu kecil ya. Ininya kita besarin dulu aja biar besar. Fontnya biasanya standarnya 16. Nah, ini 16. Fontnya ini standarnya 8,25, kita gedein 16. Nah, ini ya, pilihan 1. Nah, kemudian kalau pilihannya 4 berarti kita ngekliknya 4 kali. Nah, masih pakai checkbox. Nah, ini ya. Name-nya biarkan. Name-nya biarkan, tetap checkbox 2. Nah, kemudian untuk teksnya ini kita ganti dengan pilihan, misalkan pilihan 2. Ini bebas terserah ya. Dari si programmer mau membuat teks apa gitu. Pilihan 2. Terus klik lagi. Ini adalah berikutnya masih checkbox. Nah, kita geser, kita rapikan. Nah, ini defaultnya biarkan aja namanya checkbox 3.
Kemudian untuk teksnya kita ganti menjadi misalkan pilihan 3. Satu lagi misalkan ya, kita ingin membuat pilihan 4, berarti kita klik checkbox satu lagi, drag di sini ya, di form. Name-nya biarkan namanya default, tetap checkbox 4. Kemudian untuk teksnya kita ubah menjadi pilihan 4. Pilihan 4. Nah, coba kita running ya. Kita klik ini start debugging-nya atau tekan tombol F5. Nah, ini mungkin hitam ya kalau di tampilan mahasiswa bisa kelihatan nggak ini running-nya? Kayaknya hitam ya. Hitam, Pak. Hitam ya, nggak tahu ini renderingnya mungkin nggak support atau gimana begitu. Masih hitam? Masih ya? Masih, Pak. Ini enggak, ini kayaknya setting ininya yang tidak support mungkin. Tapi di komputer saya bisa jalan ya. Nanti ini bisa diklik ya pilihannya. Nanti silakan bisa dicoba ya di praktikumnya nanti. Oke, ini yang satu lagi adalah menggunakan radio button. Radio button ini ya, kita cari radio button di sini di command control. Ini tulisannya radio button, sama caranya kita drag. Ya, ini default name-nya biarkan saja namanya radio button 1. Untuk teksnya ini kita ganti menjadi misalkan ini tadi pilihan 1, ini apa ya? Oke, pilihan 5 boleh lah ya. Pilihan 5. Oke. Kemudian berikutnya toolbox lagi. Ini, kita klik lagi tadi radio button, sama drag lagi ya. Drag. Name-nya biarkan radio button 2. Ini teksnya aja kita ubah ya menjadi katakanlah misalkan kita ganti menjadi pilihan 6. Pilihan 6. Kemudian berikutnya masih radio button. Radio button. Kita klik lagi radio button. Ini teksnya kita ganti menjadi pilihan 7. Pilihan 7 ya, kasih spasi ya. Kita rapikan. Satu lagi, radio button lagi. Nah, ini berikutnya ini name-nya radio button 4. Teksnya kita ganti menjadi katakanlah misalkan pilihan 8. Nah, ini ya. Kemudian kita run ya, kita running. Nah, ini mungkin tampilannya hitam di sana ya. Nah, kalau di tempat saya bisa jalan ini ya. Nanti bedanya kalau checkbox ya. Ini keluar tanda centang ya. Kalau radio button ya, ini keluarnya tandanya titik. Kemudian bedanya lagi ya, kalau dengan menggunakan checkbox ini bisa multiple option. Ya, multiple option. Ya. Contohnya misalkan begini, pilihlah buah-buahan yang kamu senangi ya.
pilihannya ada mangga, jeruk, pepaya, duren. Nah, kalau kemudian seseorang itu menyukai lebih dari dua buah-buahan, maka dia bisa pilih lebih dari 2 option. Dan itu bisa terpilih semuanya. Jadi menggunakan logika N kalau di sini ya. Jadi ini bisa dicentang semua, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 belum sampai dengan pilihan ke N. Tapi kalau dengan menggunakan radio button, ya radio button ini hanya single option, artinya kemudian tidak bisa memenuhi keempat-empatnya itu kemudian dipilih secara bersamaan. Ya, jadi nanti kalau aplikasinya digunakan untuk membuat CBT, ya, membuat CBT atau computer based test, ya, pakai pilihan ganda. Ya, dasarnya pakai VB ya kalau gunakan untuk komputer standalone, tapi ini yang visual basic kayak 2010 kan sudah bisa dimode untuk dikonversi ke HTML ya, nanti bisa digunakan untuk CBT sederhana ya, dengan diupload ke internet itu. Pakainya radio button. Kalau radio button itu single option. Jadi kalau ada pilihan 1, 2 ini nggak bisa bareng-bareng kepilih. Jadi pilihannya hanya salah satu. Nah, makanya opsinya pakai radio button. Ini kalau memungkinkan semuanya ada beberapa option itu dipilih secara bersama-sama, maka pakainya adalah checkbox. Kalau checkbox itu logikanya adalah logika N ya, pilihan 1, N pilihan 2, N pilihan 3, N pilihan 4. Kalau radio button itu logikanya menggunakan logika OR ya, jadi salah satu. OR itu kan berarti milih ya, satu di antara 2 atau satu di antara 3, tidak bisa semuanya keduanya atau ketiganya dipilih secara bersama-sama. Nah itu untuk dasar-dasarnya ya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat proyek sederhana ya, aplikasi sederhana yang kemudian nanti di dalamnya itu ada penggunaan tools checkbox serta radio button. Nah, ini saya punya materinya, sebentar saya share dulu. Saya buka dulu filenya. Oke. Saya buka dulu filenya. Nanti listing programnya atau codingnya ada di sini, nanti saya unggah ke iKelas, nanti bisa dipraktekkan ya. Jadi judul materinya adalah ya, radio button dan checkbox ya. Nah, ini nanti program yang akan kita enggak jalan. Oke. Bisa kelihatan ya slide-nya? Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Oke. Sederhana ya, sederhana sekali. Oke, sederhana sekali ini. Ini jadi hanya kita menggunakan beberapa tools di sini. Ini label, kemudian ini kita berikutnya adalah menggunakan text box ya. Nah ini yang kita menggunakan radio button ya. Opsinya kita klik merah ya, biru, hijau. Kemudian kemudian untuk berikutnya ya kita menggunakan tools checkbox di sini ya. Checkbox ini opsinya teksnya kita ganti menjadi tebal, miring sama garis bawah serta 2 buah button ya. Button pertama ini keterangannya kita ganti menjadi proses, sedangkan button kedua keterangannya kita ganti menjadi tutup. Nah, ini daftar listing programnya. Nah, ini ya. Ini enggak susah-susah banget ya. Sederhana sekali ini ya. Oke, coba kita ini button 1 ya. Button 1 tadi
proses, ya, button 2 ini keluar, kemudian ini cek ya, ini ya cek, cuman ini change ya, oke, ya, bold, italic, underline, kemudian ini green, ini blue, ini red ya. Oke, kita coba ya bareng-bareng, mudah-mudahan bisa jalan. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini kita hapus saja ya satu persatu. Nah, kita buat formnya sesuai dengan yang ada di PowerPoint tadi. Oke, kita awali dengan form dulu ya. Formnya kita beri nama form underscore checkbox underscore radio button. Nah, kemudian untuk name-nya atau teksnya, ya teksnya bukan name-nya ya. Untuk teksnya kita ganti menjadi form membuat atau menggunakan form menggunakan checkbox dan radio button. Button ya, button, T-nya yang 2. Untuk font kita ubah aja ke 16 ya, yang supaya agak besar. Ini kita ubah ke 16 sudah ya. Oke, kita lihat, nggak kelihatan ya. Oke, ini tampilannya ya. Ini sekali lagi ya. Ini untuk form, ya formnya kita ganti namanya form underscore checkbox underscore radio button. Kemudian untuk teksnya, ya teksnya kita ubah menjadi form menggunakan checkbox dan radio button. Kemudian untuk fontnya kita ubah menjadi ukurannya 16. Oke, kita buat satu persatu. Diawali dengan label dulu. Ya, label. Ya, ini defaultnya. Defaultnya biar namanya label 1. Teksnya kita ubah menjadi nama. Oke. Berikutnya apa di sini? Ini ya. Text box. Nama, kemudian text box. Berikutnya lagi, nama sudah, terus text box. Text box. Nah, ini text box. Oke. Kemudian optionnya di bawah boleh lah ya. Pertama kita pakai radio button dulu. Radio buttonnya ada 3. Ya. Ini biarkan namanya radio button 1. Ini teksnya kita ganti menjadi merah. Ini merah. 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 Terus berikutnya masih radio button lagi. Merah. Berikutnya adalah kuning. Ya. Terus pakai radio button lagi. Ya, radio button. Nah, ini biarkan defaultnya radio button 3. Ini kita ubah menjadi merah, kuning, biru. Ya. Atau ini jangan kuning ya, hijau saja ya. Hijau.
hijau. Ini option untuk warna huruf ya. Berikutnya kita menggunakan checkbox ya. Checkbox kita drag 3 kali dulu nggak apa-apa ya. Drag pertama, terus ya, kedua, checkbox lagi ke 3. Oke, ini kita teruskan. Nah, ini kita ganti ya, checkbox pertama, default-nya, teksnya kita ubah ya menjadi bold. Nah, bold, checkbox kedua, kita lihat coba di ininya. Tebal, miring, garis bawah. Tebal, miring, garis bawah. Oke. Kita lihat. Tebal, ini bukan bold ya, ganti tebal. Kemudian checkbox kedua kita ganti menjadi miring. Terus checkbox ketiga kita ganti menjadi garis bawah. Nah, oke. Kemudian button, cukup pakai 2 button. Button pertama dan button kedua. Button pertama, button kedua. Ini oke, kita kecilin aja. Oke. Button pertama kita klik teksnya, kita ubah menjadi proses. Ya. Kemudian button kedua, nah ini oke. Oke, coba kita running dulu. Jalankan. Nah, oke, bisa ya. Oke. Nah, ini ya. Kalau tempat saya bisa kelihatan ya. Ini kalau di tempat laptopnya atau di HP-nya Masnya mungkin kelihatannya hitam. Ini resolusinya mungkin nggak pas. Oke, berikutnya adalah kita masukkan codingnya ya. Oke, kita masukkan codingnya. Nah, ini kita lihat dulu. Kembali ke PowerPoint-nya tadi. Nah, ini ya. Ini oke. Label 2.text ya sama dengan textbox 1.text. Oke. Ini kita stop dulu. Ya. Share screen lagi di VB-nya. Jadi ini kurang satu lagi ya, kita beri nama di sini label 2. Nah, ini kita turunkan. Biar rapi. Nah, ini untuk teksnya kita hilangkan saja. Oke. Kita double klik ya. Label kita isi ya. Label 2.
text sama dengan text box 1 dot text. Kita running coba. Ya. Kalau saya ini isi dengan Adi, ya, maka dia akan muncul Adi di sini. Oke, selanjutnya kita memberikan coding di checkbox ya, serta di radio button masing-masing. Oke, saya stop dulu screen-nya. Kita lihat lagi yang di PowerPoint. Nah, ini sintaksnya. Oke, button 2 klik ini untuk keluar ya, nanti ke lahir aja. Oke, sekarang ke warna dulu ya, merah. Label 2 dot for color ya, sama dengan color dot red. Tapi di sini ceknya ini change, ini cuman namanya di PowerPoint ini ya, nama eventnya ini RBM cek ya, RBM cek, RBM, RBB, RBH ya. M itu untuk merah, B itu untuk biru, H untuk hijau. Kalau di project saya tetap menggunakan checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. Cuman ini bukan klik tetapi change, nanti kita ubah. Oke, kita coba ya. Sekarang saya stop screen lagi, kembali ke pipinya. Nah, yang merah kita double klik coba ya. Nah, cukup ngeklik aja ya, radio button 1 cek change ya. Label kita isi label 2 dot for color. Nah, for color sama dengan ya, apa tadi ya? Lupa saya. Nah, oke. Kita lihat lagi ya. Label 2 dot for color sama dengan color titik ya, warnanya ya. Kalau merah red, kalau itu biru itu blue ya, kalau hijau itu green. Oke. Kembali lagi ke VB-nya. VB mana ini? Nah, ini ya. Oke. Label 2 dot full color sama dengan ya. Ya, sama dengan color dot ya. Karena ini merah, maka kita ketik red. Nah, kita coba running. Ya. Nah, ini saya masukkan namanya Adi. Nah, proses ini keluar nama Adi, begitu klik merah, dia Adinya berubah jadi merah. Ini di tampilan saya keluar ya, cuman enggak tahu di tampilan mahasiswa mungkin enggak keluar ya. Oke, nanti silakan dicoba sendiri. Ini ada masalah dengan resolusi komputer saya, ini jadi nggak bisa keluar capturean gambarnya. Oke, kemudian berikutnya lagi ya. Nah, berikutnya lagi, saya share screen lagi. Sekarang kita ubah untuk yang warna hijau. Warna hijau. Oke. Warna hijau. Hijau ini kita double klik ya. Sama berarti label 2 dot for color. Ini kita klik aja. Ya. Sama dengan color titik, karena hijau berarti kita ubah menjadi green. Nah, ya. Kemudian untuk warna biru kita double klik ya, label 2 dot
for color sama dengan ya color dot apa ini red, green, blue ya. Nah, oke, kita coba running ya. Saya masukkan namanya misalkan Adi. Kita proses ini muncul Adi, begitu diklik merah jadi Adinya merah, diklik hijau Adinya jadi hijau, klik biru Adinya jadi biru. Oke, sekarang kita coding yang tebal ya. Tebal itu bold ya, miring itu italic ya, kemudian garis bawah itu underline, satu lagi adanya strike out ya. Kalau mau nambahi ya. Kalau mau nambahi ya tinggal tambah satu lagi aja. Nah, ini warna juga bisa ditambahi ya. Ini bolehlah kita tambah satu lagi, ini pakai check box. Ini coret ya. Strike out itu kan coret. Ini name-nya tetap biarkan aja default checkbox 4. Untuk teksnya kita ganti menjadi coret. Nah, salah. Coret. Copet. Coret. Nah, oke. Sekarang kita lihat sintaksnya atau codingnya ya. Nah, codingnya kita lihat. Nah ini untuk yang sudah kayak kemarin ya, dipraktikkan waktu pertemuan kemarin kita mengubah font ya. Label 2.font sama dengan new font ya. Label 2.font, kalau yang ini warna for color, kalau ini font. Label 2.font sama dengan new font Microsoft. Ini pilihan hurufnya Microsoft Sans Serif, bisa juga pakai Arial, bisa juga pakai Times New Roman ya. Label 2.font size, label 2.font .style XOR font style bold. Oke. Ya. Coba kita hafalkan ya, label 2.font sama dengan new font ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung, Microsoft Sans Serif ya, atau Times New Roman atau Arial ya. Atau monotif kursiva dan sebagainya, pilihan huruf kita. Kemudian label 2.font size, .font.size, label 2.font.style ya, XOR font style bold. Nah, ini codingnya. Kemudian kita coba. Nah, oke, di tebal kita klik ya. Kita isi codingnya, label 2.font sama dengan new font. Nah, salah ini ya, new font. Buka kurung, tutup kurung. Ya. Double caret. Misalkan kita isi Times New Romans, koma, ya, label 2.font, kita lihat. Di catatan codingnya, new font, new fontnya ini pakai apa? Enggak digabung ya, new spasi font, ya, kemudian koma label 2 font size, label 2 font style, label 2.font.size, label 2.font.style. New. Nah, kita lihat.
Oke. Nggak jalan. Nah, stop screen dulu. Error, nggak jalan. Error. Oke. Nah, ini dia. Nah, label 2.font ya sama dengan new font, F-nya besar, Times New Roman, label 2 dot font dot size, ya, label 2 dot font dot style, ya, kemudian XOR, nah, XOR, kita lihat lagi, lupa codingnya. Oke, berarti kok ini ke PowerPoint-nya lagi, saya nggak hafal ininya ya, codingnya. Oke, mana tadi? Ini apa ya? Nah, ini dia. Nah, label 2.font.size, label 2.font.style, XOR font style titik bold. XOR ya font style titik bold. XOR font style titik atau dot bold. Coba kita running, apakah jalan? Nah, ini ya, saya masukkan ADI di komputer saya. Ini proses, tulisannya ADI hitam, begitu merah jadi merah, begitu tebal, dia jadi tebal. Kalau miring, ini belum bisa. Nah, oke. Oke, sekarang untuk yang berikutnya, ya, yang miring ini kita tinggal copy paste aja. Ini kita copy paste. Oke, kita refresh dulu share screen-nya. Nah, ini copy aja. Nanti yang paling belakang yang kita ubah, ya. Ini yang untuk miring italic. Nah, label 2.font sama dengan new font times new romans, ya. Kalau pengen Arial ya kita ubah Arial, ya. Kalau kita pilih monotype Corsiva ya ganti monotype Corsiva. Kemudian yang paling belakang ini kita ganti ya font style-nya dot italic. Nah, oke. Terus untuk yang garis bawah sama ini bold-nya, dot-nya kita ganti dengan underline. Sedangkan yang coret ya ini kita ubah menjadi strike out. Dot strike out. Oke, kita running ya. Kita ini
Mungkin tempat mahasiswa masih hitam ya. Oke, kita masukkan Adi misalkan, Adi Gunawan. Adi Gunawan. Ya, ini kalau merah jadinya merah, hijau jadinya hijau, biru jadi biru, tebal, miring, garis bawah, coret. Nah, oke. Ini ya untuk, satu lagi yang untuk keluar ya. Ini yang keluar, ini sederhana sekali ya, perintahnya hanya N, E, N, D. Ya, E-nya besar, E, N, D. Jalan. Budi, proses, hijau, oke. Oh, bukan oke ya, tetapi ini keluar.